Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatannya. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Wita Oktora, asal sekolah SMA Matra Mandiri 01 Palembang, mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengimbasan mengenai asesmen kompetensi minimum. Mari kita saksikan. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana penyusunan soal asesmen kompetensi minimum pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi membaca dan asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan matematika atau literasi. Asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Adapun peserta didik yang dipilih adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dapat digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Soal-soal AKM harus bersifat kontekstual, berbagai bentuk soal, pemecahan masalah, dan mendorong untuk berpikir kritis. Sedangkan penilaian AKM mengacu pada tolak ukur yang terdapat dalam PISA dan TIMSS. Adapun instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan meliputi responden yang terdiri dari murid, guru, kepala sekolah. Sedangkan instrumen dapat berbentuk AKM literasi numerasi, survei karakter, survei lingkungan hidup. Informasi yang dapat dihasilkan adalah hasil belajar kognitif, hasil belajar sosial emosional, di mana karakter input dan proses pembelajaran untuk merumuskan hipotesis tentang penyebab tinggi rendahnya output pembelajaran. Di dalam soal menjodohkan, harus mengukur kemampuan peserta tes dalam mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan antar dua pernyataan. Terdiri dari dua lajur kiri untuk pokok soal dan lajur kanan untuk jawaban. Jumlah jawaban sebaiknya lebih banyak daripada jumlah pokok soal. Pada soal isian atau jawaban singkat, menuntut peserta tes untuk memberikan jawaban singkat, di mana jawaban dapat berupa frase, kata, angka, atau simbol. Soal isian disusun dalam kalimat berita, sedangkan soal jawaban singkat disusun dalam bentuk pertanyaan. Di dalam bentuk soal esai atau uraian, soal yang menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengemukakan atau mengekspresikan gagasan-gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jawaban peserta didik diskor sesuai dengan kompleksitas jawaban. Kemudian disediakan pedoman penskoran yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian skor. Skor penuh atau tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban yang benar. Bapak Ibu, soal-soal saat ini harus dimulai didesain dengan mengacu pada stimulus dengan konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan elaborasi, tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus multiple items dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Stimulus harus mengejak peserta didik untuk berpikir kritis, mengidentifikasi masalah, dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Di dalam pembuatan soal numerasi, konten harus berisi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan ketidakpastian. Sedangkan konteksnya harus meliputi personal, sosial budaya, saintifik. Bentuk soalnya berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, ataupun uraian. Sedangkan di dalam literasi membaca, konten harus berisi teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Sedangkan untuk konteksnya
berisi personal, sosial budaya, saintifik. Bentuk soalnya berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, atau uraian. Sedangkan contoh membangun kompetensi literasi membaca dapat kita lihat dari pelajaran keterampilan SMP, yaitu praktek memasak, cireng. Guru memberikan teks resep dan cara membuat cireng. Ini terbagi dalam 4 tahap, yaitu murid di tingkat perlu intervensi khusus, murid di tingkat dasar, murid di tingkat cakap, dan murid di tingkat mahir. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan bagaimana cara menyusun soal asesmen kompetensi minimum, yaitu bagaimana kemampuan bernalar menggunakan literasi atau bahasa dan kemampuan bernalar menggunakan aritmatika atau numerasi, sehingga apa yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.